Kembali di iNews Malam, pemirsa, hingga malam ini petugas kepolisian lalu lintas masih menggelar razia operasi Patuh Jaya. Razia diwarnai aksi kocar-kacir pengendara motor hingga nekat mengangkat motor keluar jalur Transjakarta. Sejumlah pengendara motor melarikan diri demi menghindari razia lalu lintas di jalur busway Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Bahkan tak sedikit pengendara motor yang nekat mengangkat motornya keluar dari jalur Transjakarta. Petugas kepolisian sektor Cengkareng memberikan surat tilang terhadap puluhan pengendara motor yang nekat menerobos jalur Transjakarta. Tak hanya motor, petugas turut merazia kendaraan lainnya yang juga nekat menerobos jalur Transjakarta. Ya, tadi pagi sejumlah pengendara juga nekat memutar balik dan melawan arah di jalur bus Transjakarta di halte Pasar Rumput Jalan Sultan Agung Tirtayasa, Jakarta Pusat. Bahkan ada sejumlah pengendara yang nyaris terserempet bus Transjakarta yang datang dari arah berlawanan. Beberapa pelanggar juga sempat bersembunyi di belakang bus, namun aksinya tetap tidak berhasil. Di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, puluhan pengendara roda 2 terjaring operasi Patuh Jaya. Sebagian pelanggar yang ditilang merupakan pengendara motor yang tidak mengenakan helm dan melawan arus lalu lintas di perlintasan rel kereta api Jalan Raja Wali. Operasi Patuh Jaya kali ini digelar di tengah masa pembatasan sosial berskala besar transisi. Petugas tidak menggelar operasi di satu titik, melainkan disebar dan menggunakan metode patroli untuk mencegah kerumunan pengendara. Pemirsa, masyarakat anti korupsi Indonesia laporkan oknum jaksa ke Komisi Kejaksaan siang tadi. Oknum jaksa yang di Kejaksaan Agung tersebut dilaporkan karena diduga pernah bertemu buron Joko Chandra di Kuala Lumpur pada 2019. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Bonyamin Saiman melaporkan oknum jaksa ke Komisi Kejaksaan. Maki menduga oknum jaksa tersebut sempat menemui buronan kasus Kesi Bank Bali Joko Chandra. Dalam laporannya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menyertakan barang bukti berupa foto oknum jaksa bersama Joko Chandra dan kuasa hukumnya Anita Kolopaking. Pihaknya mengatakan pertemuan dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 2019 lalu. Meski demikian, Maki meminta Komisi Kejaksaan untuk terlebih dulu memeriksa keaslian foto. Laporan minimal saya ini ketemu dengan buron aja kan sudah salah. Kedua, tidak lapor atasannya. Jaksa tersebut inisialnya adalah pokoknya dan jabatannya di Kejaksaan Agung. Kepala apa titik-titik gitu ya. Dan sepenuhnya selanjutnya saya menyerahkan Komisi Kejaksaan untuk menelusuri itu kan. Kalau kemarin foto surat surat jalan itu saya berani bertanggung jawab karena dari gampang untuk mendeteksi kalau surat ini di cropping atau tidak. Dan saya dapatnya dari sumber yang sangat valid. Nah, ini sumbernya ya tidak begitu valid dan foto yang bisa mudah di cropping atau diedit. Tapi apapun saya sudah mencoba mengkonfirmasi untuk memperkuat dan saya punya hasil yang agak memperkuat foto ini, maka saya berani lapor kepada Komisi Kejaksaan. Bonyamin belum dapat membeberkan siapa nama oknum yang bertemu Joko Chandra tersebut. Ia berharap oknum tersebut diusut sendiri oleh Komisi Kejaksaan. Dari Jakarta, Fikirian, iNews melaporkan. Mabes Polri menetapkan status cegah ke luar negeri bagi pengacara buron kasus korupsi Joko Chandra Anita Kolopaking. Surat pencekalan ke luar negeri pun telah dikirim ke imigrasi. Surat pencekalan ke luar negeri terhadap kuasa hukum Joko Sugiarto Chandra yakni Anita Dewi Anggraini Kolopaking telah dikirimkan Rabu 22 Juli 2020. Anita diduga terlibat dugaan tindak pidana pemalsuan surat jalan bagi Joko Chandra yang melibatkan mantan Karokorwas PPNS Polri Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Mengirimkan surat kepada kantor imigrasi kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Kemudian perihalnya adalah permohonan pencegahan
ke luar negeri atas nama Anita Dewi Anggreni Kolopaking ya sana. Sama, jadi bahwa penyidik di Tipidum Baris Krim Polri sedang melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan seseorang pejabat dengan sengaja membiarkan orang yang dirampas kemerdekaannya melarikan diri atau melepaskannya atau memberi pertolongan pada waktu melarikan diri atau melepaskan diri. Masuknya buron Joko Chandra ke Indonesia dengan mulus membuat pemerintah kecolongan. 3 jenderal polisi dan 1 lurah dicopot lantaran diduga memuluskan jalan masuk buronan 11 tahun itu. Kasus Joko Chandra telah menyeret 3 jenderal polisi. Mereka dicopot dari jabatannya lantaran diduga ikut terlibat membantu buronan kelas kakap ini. Brigjen Polisi Prasetyo Utomo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, Kepala Divisi Hubungan Internasional Irjen Napoleon Bonaparte dan dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Polri. Lalu Sekretaris Interpol Indonesia NCB Brigjen Nugroho Slamet Wibowo juga dicopot dan dipindahkan dari jabatannya. Kabareskrim Polri menegaskan setiap anggota yang melanggar terancam dipidanakan sesuai perbuatannya. Di kepolisian ada 3 jenis penanganan: disiplin, kode etik, dan pidana. Jadi terkait dengan seluruh rangkaian kasus ini, maka kita akan tindak lanjuti dengan proses pidana. Sebelumnya, Lurah Grogol Selatan pun dicopot karena mengeluarkan KTP elektronik untuk Joko Chandra. Saat itu, Lurah Grogol Selatan tidak tahu soal status buron Joko, sehingga buronan itu dilayani selayaknya warga lain. Dalam sidang peninjauan kembali pada 20 Juli lalu, Joko lagi-lagi tak hadir dan mengajukan sidang secara virtual dengan mempertimbangkan kesehatan dan mencegah penularan COVID-19. Sementara dalam aturan Mahkamah Agung tertulis, pemohon peninjauan kembali wajib hadir dalam persidangan. Diketahui Joko Chandra telah buron selama 11 tahun atas kasus korupsi Bank Bali. Ia masuk Indonesia demi mengajukan peninjauan kembali. Mulusnya Joko Chandra masuk ke Indonesia, membuat KTP elektronik dan mengajukan PK, memberi pertanyaan besar terkait status buronnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha, aksi pencurian hewan ternak terjadi di Cilegon, Banten. Kami kembali usai jeda berikut ini.